Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dan ini adalah pertemuan kedua dengan judul Sejarah Mikrobiologi. Baik, setelah pertemuan sebelumnya kita mengenal tentang apa itu mikrobiologi, pengertian secara luasnya, dan sekarang kita akan belajar mengenai sejarahnya seperti apa, kenapa kok bisa ada yang mempelajari tentang mikrobiologi dan kita akan, tahu setelah ini ya. Silakan disimak materinya. Baik. Nah, awalnya, kita tahu tentang mikrobiologi adalah, penemuan dari mikroba atau animalculus. Nah, awalnya itu adalah dari penemuan mikroskop dan mikroskop itu ditemukan pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun, 1633. Nah, eee, Anthony Leeuwenhoek ini itu membuat mikroskop dengan sederhana ya, jangan dibayangkan mikroskop seperti sekarang ya, tapi mikroskop yang dia bikin itu hanya sangat sederhana, yaitu terdiri dari satu lensa dengan jarak fokus yang sangat pendek, tapi juga bisa menghasilkan bayangan yang jelas. Nah, Windhoek itu melakukan beberapa pengamatan. Awalnya dia mengamati struktur mikroskopis biji-bijian, kemudian jaringan tumbuhan dan beberapa hewan invertebrata. Nah, tapi, penemuan yang terbesar adalah ketika dia mengetahui adanya dunia mikroba atau yang disebut sebagai animalculus ya. Dan di sini animalculus yang seperti kita tahu kemarin ya jenis-jenis mikroba itu apa aja sih. Jadi ada bakteri, virus, alga, kamir, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya masuk ke kategori, mikroba atau animalculus. Nah, penemuan animalculus di alam ini menimbulkan rasa ingin tahu tentang asal-usulnya, dan ini memicu ada beberapa teori, yaitu teori abiogenesis dan biogenesis. Jadi beberapa ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari tahu asal-usul dari animalculus ini. Nah, Kak, apa itu teori abiogenesis? Nah, teori abiogenesis ini adalah teori yang, sebelumnya itu mengatakan bahwa asal-usul makhluk hidup itu timbul secara spontan atau berasal dari zat yang tidak hidup atau bahan-bahan yang mati. Nah, karena adanya penemuan animalculus ini tentunya teori ini terbantahkan gitu kan, tidak terbukti seiring dengan kemajuan pengetahuan tentang mikroba itu. Nah, kemudian muncul teori baru yaitu teori biogenesis. Nah, kalau biogenesis ini adalah teori yang mengatakan bahwa asal-usul makhluk hidup atau kehidupan itu berasal dari sel-sel yang hidup yang sudah ada sebelumnya ataupun dari organisme yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian para ahli di sini melakukan berbagai percobaan untuk membuktikan teori-teori tersebut. Kayak seperti percobaan dari Francisco Redi pada tahun 1665 di sini, eee, Francisco Redi ini melakukan percobaan terhadap daging yang disimpan begitu aja, yang kelama-kelamaan menjadi busuk. Nah, ternyata di situ ditemukan adanya ulat. Nah nah hal ini itu kemudian di ditanggapi bahwa, eee, si ulat tadi itu muncul bukan dari daging itu sendiri, tapi terbawa atau dibawa oleh si lalat. Nah, jadi lalat bertelur, nah telurnya itulah menjadi si ulat atau belatung-belatung itu. Jadi bukan dari daging yang busuk itu, jadi bukan dari benda mati ya, tapi berasal dari benda hidup. Nah, kemudian Lazzaro Spallanzani, nah ini juga melakukan percobaan terhadap kaldu yang, dia melakukan pemanasan terhadap kaldu itu. Jadi kaldunya dipanaskan. Nah, ketika kaldunya itu dipanaskan, kemudian diletakkan di ruangan terbuka, ternyata di situ tidak menyebabkan adanya mikroba yang tumbuh di kaldu itu. Nah, hal ini membuktikan lagi teori bahwa ternyata mikroba itu tidak muncul dengan sendirinya dan di sini, menunjukkan bahwa perkembangan mikroba itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan kimiawi pada bahan-bahan tersebut, seperti basi atau perubahan kimia-kimia lainnya.
Nah, tapi ini tidak akan terjadi kalau si kaldu tadi atau bahan tadi itu dipanaskan, gitu. Yaitu dari Lazzaro Spallanzani. Kemudian, Louis Pasteur ini membuktikan bahwa teori abiogenesis itu tidak mungkin, katanya. Jadi, teorinya itu adalah dia menjawab asal-usul terbentuknya animalculus. Jadi di sini penemuan dari Louis Pasteur yang penting adalah yang pertama bahwa udara yang ada itu mengandung mikroba dengan pembagian yang tidak merata. Ini penemuan dari Louis Pasteur ya. Kemudian juga cara pembebasan cairan-cairan dan bahan-bahan dari mikroba itu, yang kita kenal sebagai pasteurisasi ataupun sterilisasi. Nah, jadi fungsinya adalah untuk membunuh si mikroba itu. Jadi ini adalah 2 cara, yaitu pasteurisasi dan sterilisasi itu adalah cara untuk, membunuh mikroba atau bakteri ya, sehingga menyebabkan, cairan maupun bahan-bahan dari mikroba itu keluar sehingga menyebabkan mikroba itu mati, intinya seperti itu. Nah, pasteurisasi itu apa? Pasteurisasi itu adalah cara untuk mematikan beberapa jenis mikroba menggunakan uap air panas yang suhunya kurang lebih sekitar 62 derajat Celcius. Nah, kalau sterilisasi itu adalah cara untuk mematikan mikroba dengan pemanasan dan tekanan tinggi. Nah, cara ini merupakan penemuan bersama dengan ahli-ahli yang lain. Jadi dua hal yang ditemukan Pasteur ya, yaitu tadi udara mengandung mikroba dan yang kedua bahwa cara untuk mematikan mikroba itu dengan dua cara, yaitu pasteurisasi dan sterilisasi. Oke, kemudian seiring berjalannya waktu, ditemukan bakteri berspora. Nah, ini diawali oleh John Tyndall ya, didukung dengan pendapatnya Pasteur. Di sini John Tyndall melakukan percobaan terhadap, bahan organik yang dia lakukan pemanasan dan kemudian dia simpan atau dia letakkan di ruangan yang bebas debu. Nah, ternyata di situ tidak terjadi pembusukan, tapi berbeda kalau seandainya, bahan organik itu tidak dilakukan pemanasan, maka akan terjadi pembusukan. Nah, dari percobaan Tyndall itu ditemukan, bahwa bakteri ini ada yang memiliki fase termolabil dan termoresisten. Kalau termolabil itu adalah fase di mana di sini tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi pada saat bakteri melakukan pertumbuhan dan di sini, fase termolabil ini adalah fase yang tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi kalau pada saat bakteri memasuki fase termolabil, maka bakteri itu tidak tahan terhadap pemanasan. Tapi kalau bakteri itu masuk ke dalam fase termoresisten, yaitu, bakteri akan sangat tahan terhadap panas, yaitu di mana fase termoresisten itu adalah fase di mana bakteri ini membentuk endospora, sehingga kemudian dia bisa berkembang lagi. Nah, ada 2 fase ternyata pada bakteri ya. Dan akhirnya Tyndall ini mencari tahu bagaimana cara supaya, bisa, mematikan bakteri yang spora tadi ya, gitu ya. Sehingga di sini dia menemukan, istilah Tyndallisasi, yaitu adalah cara untuk memanaskan dengan cara terputus dan berulang. Nah, ini adalah cara sterilisasi ya, dari bahan yang mengandung bakteri yang memiliki spora, yaitu atau bakteri berspora. Nah, pemanasan ini dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit, kemudian dibiarkan pada suhu kamar sekitar 24 jam, kemudian akan diulangi selama 3 kali. Nah, hal ini dilakukan, karena pada saat, suhu kamar atau pada saat dibiarkan pada suhu kamar, bakteri yang berspora itu akan masuk ke fase termolabil atau fase, pertumbuhan. Nah, pada saat itu ketika, sudah masuk ke fase pertumbuhan, maka bisa dilakukan pemanasan kembali sehingga bakteri ini yang masuk ke fase pertumbuhan ini kan tidak tahan panas sehingga dia bisa mati. Nah, ini harus diulang beberapa kali ya, kurang lebih secara 3 kali, gitu ya. Nah, selanjutnya kemudian adalah, beberapa peran mikroba pada transformasi bahan organik. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas sedikit ya tentang, bahan yang ditumbuhi mikroba itu ternyata,
akan mengalami perubahan susunan kimia, baik dalam bentuk rasa, bau, bentuknya juga. Nah, perubahan kimia ini dikenal sebagai fermentasi dan pembusukan, ya. Nah, fermentasi atau pengkhamiran itu adalah proses, yang menghasilkan alkohol atau asam organik, misalnya terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat. Kalau pembusukan atau purification ini merupakan proses peruraian yang menghasilkan bau busuk. Nah, ini biasanya terjadi pada bahan-bahan yang mengandung protein. Kalau fermentasi bahan yang mengandung karbohidrat menjadi alkohol atau asam organik, sedangkan kalau pembusukan itu dari bahan yang mengandung protein. Oke. Eee, ada beberapa peneliti seperti Lacor, kemudian Swandon ya, bilang bahwa zat gula yang mengalami fermentasi alkohol itu selalu dijumpai adanya khamir atau fungi. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan gula menjadi alkohol dan CO2 itu merupakan pengaruh dari fungsi fisiologi sel kamir. Jadi sel kamir ini bisa membantu mengubah gula menjadi alkohol. Oke, ini contoh, bahan-bahan yang berfermentasi dan yang ini mengalami pembusukan. Oke. Nah, contoh lain misalnya ada di perusahaan pembuatan gula bit, anggur sorry, pembuat anggur dari gula bit dan ini menghasilkan ternyata di sini menghasilkan anggur yang masam. Nah, kemudian di sini dilakukan, pengamatan secara mikroskopis. Kenapa? Kan harusnya menghasilkan rasa yang manis kan, menghasilkan alkohol. Tapi ini kok rasanya masam, apa yang terjadi? Jadi ternyata setelah dilakukan pengamatan secara mikroskopis, itu bukan kamir yang kelihatan atau bukan jamur, tapi ada sel lain yang bentuknya bulat dan juga batang dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan inilah yang menyebabkan, apa namanya, fermentasinya itu bukan menjadi alkohol, tapi malah menjadi asam laktat, sehingga menghasilkan rasa anggur yang masam. Oke, dari sini diketahui bahwa proses fermentasi itu dipengaruhi oleh aktivitas mikroba yang tertentu gitu. Jadi spesifik mikrobanya untuk proses fermentasi. Contohnya misalnya fermentasi alkohol itu pasti oleh khamir atau jamur. Fermentasi asam laktat itu tadi oleh bakteri Lactobacillus. Sedangkan fermentasi asam sitrat itu oleh jamur Aspergillus. Jadi mikrobanya itu juga spesifik ya untuk melakukan fermentasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah penemuan kehidupan, bakteri anaerob. Nah, selama meneliti fermentasi, asam di sini, Pasteur itu kemudian menemukan adanya proses kehidupan yang ternyata bakteri itu bisa hidup tanpa membutuhkan udara atau kita sebutnya sebagai anaerob ya. Nah, di sini, eee, dikenal sebagai bakteri anaerob dan juga aerob. Nah, kalau yang anaerob tadi dia hidup tanpa membutuhkan oksigen, tapi kalau yang aerob adalah bakteri atau mikroba yang memerlukan oksigen untuk kehidupannya. Nah, mikroba yang memerlukan oksigen tadi atau yang aerob tadi itu mengoksidasi senyawa organik menjadi CO2 sehingga di sini adalah, atau terjadi reaksi yang disebut reaksi respirasi aerob yang menghasilkan tenaga untuk kehidupan si jasad, dan pertumbuhannya atau si mikroba tadi. Nah, sedangkan mikroba lain yang memperoleh tenaga tanpa memerlukan oksigen, itu dia menggunakan reaksi respirasi anaerob. Nah, tapi ada, bakteri yang ternyata mempunyai sifat fakultatif anaerob, yaitu dia memiliki 2 mekanisme untuk mendapatkan energi. Apabila ada oksigen, energi yang diperoleh secara respirasi aerob. Tapi kalau tidak ada oksigen, yang diperoleh adalah fermentasi anaerob. Nah, Pasteur berpendapat di sini bahwa respirasi aerob adalah proses yang efisien untuk menghasilkan energi. Oke, selanjutnya adalah penemuan enzim. Menurut Pasteur, proses fermentasi merupakan proses yang vital untuk kehidupan. Tapi ternyata ini ditentang oleh Bernard.
ya. Di sini, menunjukkan bahwa kamir itu dapat memecah gula menjadi alkohol dan CO2 karena kamir ini memiliki atau mengandung katalisator biologis dalam selnya. Katalisator biologis itu yang kita kenal sebagai enzim. Nah, kemudian selanjutnya adalah mikroba yang menyebabkan penyakit tadi, kita belajar, perannya kan tadi beberapa yang memiliki mikroba yang memiliki peran tertentu. Nah, ini ada jenis mikroba yang menyebabkan penyakit. Contohnya ini seperti penyakit Bir yang disebabkan oleh, beberapa jenis mikroba yang menyebabkan kerusakan pada minuman anggur. Kemudian, eee beberapa jenis jamur yang ternyata bisa menyebabkan penyakit pada tanaman gandum, tanaman kentang, kemudian ulat sutra, dan juga sampai ke kulit manusia. Nah, pada tahun 1850 ditemukan penyakit antraks pada hewan. Nah, ini ternyata setelah dilakukan pengamatan secara mikroskopis terdapat bakteri yang bentuknya batang. Nah, di sini Devin membuktikan bahwa bakteri tersebut itu hanya ada pada hewan-hewan yang sakit. Dan ini bisa ditularkan melalui darah dari hewan yang sakit ke hewan yang sehat. Nah, kemudian Robert Koch ya di sini membuktikan bahwa antraks ini memang berasal dari bakteri dan akhirnya Koch ini membuat postulat ya untuk membuktikan bahwa mikroba itu adalah penyebab suatu penyakit. Nah, postulatnya adalah yang pertama, suatu mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit itu harus ada pada setiap tingkatan jenis penyakit. Kemudian mikroba tersebut itu dapat diisolasi dari jasad yang sakit ya, kemudian ditumbuhkan dalam bentuk biakan murni. Nah, apabila biakan murni tersebut disuntikan pada hewan yang sehat maupun yang peka, ini dapat menimbulkan penyakit yang sama. Nah, mikroba ini dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan tadi, jadikan sakit tersebut ya, dijadikan sakit tersebut. Jadi seperti itu mekanismenya untuk, bakteri atau mikroba yang bisa menyebabkan penyakit. Oke, penemuan selanjutnya adalah penemuan virus. Nah, Ivanovsky di sini melakukan, percobaan ya. Awalnya dia mengira bahwa tanaman tembakau, ya daun tembakau ini apa namanya, diinfeksi oleh jenis bakteri. Jadi kemudian dia mengekstrak daun yang rusak tadi, kemudian disaring dengan saringan bakteri dan diharapkan itu sudah, apa namanya, sudah tersaring ya bakterinya. Namun ternyata malah, eee menginfeksi tanaman-tanaman lain atau, daun-daun dari tembakau ini yang sehat awalnya gitu ya. Kemudian, ada keheranan di sini kenapa bisa padahal sudah diekstrak, kemudian sudah disaring, harusnya tidak terjadi, penyakit lagi, tapi ternyata masih ada. Nah, akhirnya kemudian dilakukan pengamatan dengan mikroskopik. Nah, setelah dilakukan pengamatan dengan mikroskopik, ternyata di sini ditemukan ada, jasad hidup yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri tadi, ya. Jauh lebih kecil dan setelah diamati ya, ini ternyata bisa lolos dari saringan bakteri tadi. Jadi ternyata, ukurannya jauh lebih kecil dan bentuknya juga tidak seperti bakteri pada umumnya. Dan itu kita kenal sebagai virus, ya. Nah, untuk membuktikan penyakit itu disebabkan oleh virus, maka River itu membuat postulat juga. Nah, postulat River itu ada 4. Yang pertama adalah virus itu harus berada di dalam sel inang, kemudian filtrat bahan yang terinfeksi itu tidak mengandung bakteri ataupun mikroba lain yang dapat ditumbuhkan di dalam media buatan. Nah, kemudian filtrat ini dapat menimbulkan penyakit pada jasad-jasad yang peka. Nah, filtrat ini filtrat yang sama itu berasal dari hospes yang peka dan kemudian bisa menimbulkan penyakit yang sama ternyata. Oke. Nah, selanjutnya adalah mikroba. Mikroba itu tidak hanya ada di udara ya, tapi juga ada di tanah ternyata. Nah, di sini, mikroba yang ada di tanah itu mereka, memiliki peran untuk memiliki peran atas perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tanah, ya seperti siklus unsur hara, karbon,
nitrogen, sulfur, dan lain sebagainya. Nah, Winograskai di sini menemukan adanya jenis bakteri autotrof. Nah, ini adalah bakteri yang memiliki fisiologis khusus, di mana bakteri ini bisa tumbuh pada lingkungan yang seluruhnya itu anorganik. Jadi energi yang dia peroleh itu dihasilkan dari oksidasi senyawa anorganik yang tereduksi dengan menggunakan bantuan CO2 sebagai sumber karbon. Nah, ciri-ciri bakteri autotrof ini adalah memiliki kemampuan untuk, menggunakan sumber anorganik tertentu, seperti contohnya bakteri belerang untuk mengoksidasi senyawa belerang anorganik ya, seperti itu. Seperti juga, bakteri penambat nitrogen. Nah ini ya, itu juga biasanya ditemukan pada beberapa jenis, tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Oke. Selanjutnya kegunaan dari mikroba ya tadi ada, beberapa jenis mikroba yang merugikan. Nah ini adalah mikroba-mikroba yang menguntungkan ternyata. Nah itu ada beberapa ya yang seperti mikroba yang digunakan untuk proses-proses, seperti pembuatan anggur atau roti, kemudian itu kamir ya atau jamur, kemudian bakteri asam laktat untuk pembuatan yogurt dan juga kefir, kemudian asam asetat untuk vinegar, jamur aspergillus untuk kecap, rhizopus untuk tempe, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penggunaan mikroba ini juga digunakan untuk, produksi antibiotik seperti, penisilin oleh jamur Penicillium sp dan lain sebagainya. Kemudian juga, penggunaan mikroba ini atau kegunaan mikroba ini juga bisa digunakan untuk, apa namanya, proses-proses lainnya gitu ya seperti, karotenoid dan juga steroid yang dibuat oleh beberapa jenis jamur dan, lain sebagainya. Oke, kemudian, penggunaan mikroba ini juga digunakan pada genetika modern ya seperti pemindahan gen dari manusia, binatang, ataupun tumbuhan ke dalam sel mikroba, kemudian bisa menghasilkan hormon, antigen, antibodi, contohnya seperti insulin dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian contohnya untuk membantu proses, pembuatan pupuk, biopestisida, pengomposan dan lain sebagainya. Kemudian di mikroba bidang pertambangan, ya seperti untuk proses leasing di tambang emas, kemudian membantu proses penambangan minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian mikroba di bidang lingkungan contohnya untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun lain sebagainya. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah diskusi ya, setelah tadi penjelasan yang Ibu berikan, ini adalah beberapa diskusi yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian mencari referensi jenis-jenis mikroba apa saja yang merugikan dan menguntungkan selain dari yang Ibu sampaikan tadi ya. Kalau bisa lebih dari 5 kan minimal ya. Jadi bisa lebih dari 5, misalnya merugikan dalam bidang apa, kemudian kenapa, kemudian kalau menguntungkan seperti apa gitu ya jenis bakterinya apa, terus kemudian untuk apa gitu dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah, contohnya bakteri dari fakultatif atau yang memiliki sifat fakultatif anaerob itu apa saja gitu dan prosesnya seperti apa. Mungkin itu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini, kita jumpa di materi berikutnya. Jika ada yang ingin didiskusikan boleh silakan, menghubungi Ibu ya. Ibu tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.